Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang investasi dalam ekonomi Islam dengan anggota kelompok Israul Fauzia, Sinta Ayu Rahma Andini, dan Puji Sri Lestari. Pengertian dan persyaratan mudharabah dan musyarakah. Pengertian mudharabah. Mudharabah adalah bentuk akad, perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih yang melakukan kerjasama menjalankan suatu usaha untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pemilik modal dapat disebut sahibul mal, rabbul mal, atau proprietor. Pengelola modal disebut mudharib. Modal yang digulirkan disebut rabbul mal. Mudharabah merupakan kerjasama yang dilakukan berdasarkan pada prinsip profit sharing, yang satu sebagai pemilik modal dan yang kedua menjalankan usaha. Pendapatan atau keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad menggunakan metode bagi untung dan rugi atau profit and loss sharing, atau metode bagi pendapatan, revenue sharing. Syarat mudharabah. Yang pertama, pemilik modal atau sahibul mal maupun pengelola atau mudharib haruslah balik dan berakal sehat. Tidak mungkin akad mudharabah terjalin jika salah satunya mengalami gangguan jiwa yang melakukan akad mudharabah maupun mampu menyerahkan atau mengembalikan. Yang kedua, sahibul mal maupun mudharib harus mampu bertindak layaknya sebagai majikan dan wakil. Hal itu karena mudharib bekerja atas perintah dari pemilik modal, dan itu mengandung unsur wakalah yang mengandung arti mewakilkan. Maka masing-masing pihak memenuhi persyaratan kecakapan wakalah. Yang ketiga, modal yang diserahkan pemilik modal berbentuk uang tunai. Selain uang tunai tidak diperbolehkan, modal juga harus jelas jumlahnya, bukan utang, dan diserahkan kepada pihak pengelola. Yang keempat, pemilik modal melafalkan ijab. Misalnya, aku serahkan modal ini kepadamu untuk usaha. Bila mendapat laba dibagi 2 dengan persentase yang disepakati. Modal yang sudah diserahkan oleh pemodal akan dikelola pengusaha dan mempunyai hak tanpa campur dari pihak pemodal. Yang keenam, mudharabah berlaku sesama muslim. Boleh dengan non-muslim dengan syarat modal dari orang non-muslim dan yang mengelola orang muslim. Yang ketujuh, pengelola tidak boleh melakukan mudharabah dengan pihak lain atau pihak ketiga kecuali diizinkan oleh pemilik modal. Yang kedelapan, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemodal. Pihak pekerja juga mengalami kerugian meskipun bukan dari modal tapi dari hasil kerjanya. Yang terakhir, jenis usaha yang dijalankan oleh pengelola harus jelas, halal dan diketahui oleh pemilik modal. Pengertian musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama dan bagi hasil antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan cara masing-masing pihak memberikan kontribusi atau menggabungkan modal, dana atau mal dengan kesepakatan bahwa hak-hak, kewajiban, resiko, dan keuntungan ditanggung secara bersama dengan nisbah bagi hasil ditentukan sesuai jumlah modal dan peran masing-masing. Syarat musyarakah. Pertama, tidak ada bentuk khusus kontrak. Berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau tertulis. Kontrak dicatat dalam tulisan dan disaksikan. 2. Mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwalian. 3. Modal harus uang tunai, emas, perak yang nilainya sama, dapat terdiri dari aset perdagangan, hak yang tidak terlihat, misalnya lisensi, hak paten, dan sebagainya. 4. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah sebuah hukum dasar dan tidak diperbolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan tidak ikut serta mitra lainnya. Namun porsi melaksanakan pekerjaan tidak perlu harus sama. Demikian pula dengan bagian keuntungan yang diterima. Berbagai permasalahan dalam praktik murabahah. Pertama, pembayaran dengan tunda atau cicilan. Yang kedua, uang muka. Yang ketiga, denda ketika terdapat kelalaian nasabah. Yang keempat, kiar dalam penjualan kembali. Yang kelima, markup versus bunga. Musawamah, tawar-menawar harga. Musawamah adalah jenis jual beli umum dan biasa di mana harga komoditas yang diperdagangkan dapat ditawar di antara penjual dan pembeli tanpa adanya referensi mengenai harga yang dibayar atau biaya yang dikeluarkan oleh pihak penjual. Oleh sebab itu, ia berbeda dengan murabahah berkenaan dengan formula penentuan harga. Tidak seperti murabahah, penjual dan musawamah tidak berkewajiban mengungkapkan biaya. Kedua pihak melakukan negosiasi mengenai harga. Semua kondisi yang relevan atas murabahah juga berlaku sah bagi musawamah. Musawamah dapat digunakan di mana penjual tidak berada dalam posisi memastikan secara tepat biaya komoditas yang ditawarkan. Dasar hukum dan jenis-jenis musyarakah. Dasar hukum musyarakah ada 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga Ijma.
Jenis-jenis akad musyarakah. Yang pertama, syarikah al-inan memiliki arti bagi hasil keuntungan yang disepakati bersama dan kerugian yang diderita akan ditanggung sesuai dengan besarnya porsi modalnya masing-masing. Yang kedua, syirkah al-mufawadah. Setiap mitra harus menyertakan modal yang sama nilainya untuk mendapatkan profit yang sesuai dengan modalnya. Begitupun jika mengalami kerugian dan harus menanggung bersama sesuai modal. Aplikasi konsep syirkah dalam keuangan modern. Aplikasi akad musyarakah dalam lembaga keuangan syariah yaitu dalam bentuk pembiayaan musyarakah. Transaksi tersebut dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Termasuk dalam golongan ini adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama bisa berupa dana, barang perdagangan, kewirausahaan, kepandaian, kepemilikan, peralatan, kepercayaan, dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.